Waalaikum. Ayo makan makan makan, biar sehat, biar besar. Ayo makan. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Udah ya, assalamualaikum ya. Ya, ntar makan lagi ya. Waalaikumsalam, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai, Tat. Dari mana ya? Biasanya habis umpan ikan lele, biasa bisnis kecil-kecilan, Tat. Wah, termasuk ibadah itu. Masya Allah, gitu ya, Tat? Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, tapi juga mencakup banyak hal, di antaranya bertetangga, berumah tangga yang baik, ya, berekonomi, bersosial, berpolitik, ya, sehingga menjadi politikus atau menjadi anggota parlemen juga termasuk ibadah. Itu yang harus kita pahami. Dan juga Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan ibadah itu adalah setiap aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu ya, Ustaz ya. Ya. Wah, hujan nih, Ustaz. Kayaknya kita mesti ke masjid, Oh Ustaz. iya, boleh kita pindah ke masjid. Ya, Ustaz, ya, Ustaz. Oh, jadi semua saja bukan hanya sholat. Sholat. Iya, 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 iya. Banyak hal yang lain masuk ibadah. Nah, enak tuh saat di situ tuh, Ustaz. Ya, boleh. Ya. Ya, begitulah pemahaman kaum muslimin bahwa mereka itu hanya memahami ibadah secara sempit. Bahwa pengertian ibadah sangat luas. Iya. Oleh karena itu, kita itu sebagai orang Islam harus berislam secara kafah. Secara totalitas, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fil silmi kafah. Orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, dalam konteks ibadah juga kita harus beribadah secara keseluruhan. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan umroh, tapi juga mencakup banyak hal. Masih banyak aspek-aspek kehidupan kita yang tidak kita maknai dengan ibadah. Makanya saya katakan tadi, bahwa berumah tangga ibadah, bertetangga ibadah, berekonomi ibadah, bersosial ibadah, ya. Kemudian pertanian, pertahanan, keamanan, kesehatan itu termasuk juga ibadah semua itu kegiatannya. Termasuk juga menjadi anggota parlemen, menjadi politikus termasuk ibadah ketika itu dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu kita harus membenahi pemahaman ibadah kita. Mudah-mudahan kita akan dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah setiap aktivitas kita. Tapi ingat juga, syarat ibadah itu kan ada dua. Ya. Pertama adalah niat ikhlas karena Allah dan mengikuti ittiba' Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang penting harus kita pahami. Dan ajaran Islam mencakup banyak hal itu, ya kita lihat dari doa-doa saja ya. Ada doa keluar dari rumah, ada doanya. Sampai doa-doa dalam masyarakat. Kita makan apa kita gitu makan, saja. itu semuanya ada doa. Itu mencakup semua aspek kehidupan. Sampai Malahan dalam bernegara kita juga berdoa agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kan masuk ibadah itu. Jadi tidak ada dalam Islam yang tidak dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari kita pahami sekali lagi, jangan hanya kita batasi ibadah kita dengan ibadah-ibadah ritual namanya. Ya, ibadah-ibadah yang sifatnya mahdo, tapi juga ibadah ghairu mahdo. Nah, mencakup dengan pembagian ibadah itu kan dibagi dua, ada ibadah qasiro, ada ibadah muta'adiyah. Nah, ibadah qasiro ini adalah ibadah-ibadah yang manfaatnya untuk kita sendiri, seperti sholat tahajud, ya, baca Quran. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya muta'adiyah, yang bermanfaat buat kita, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Kayak kerja bakti gitu, kerja bakti, ya, lingkungan, ya, di tiap aktif RT. di masyarakat, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk ibadah muta'adiyah yang bermanfaat buat kita dan orang lain. Ini yang harus kita pahami. Nah, sehingga Islam itu benar-benar kafah kita amalkan, kita jalankan.
Berarti kalau misalnya semua kita tuh bisa seperti itu, nggak ada yang berbuat zalim saat Tidak ya? ada. Karena kita semua saling mengingatkan, Iya, iya. saling menyampaikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Insya Allah tidak ada kezaliman kalau aktivitas ibadah ini mencakup seperti ini. Kafah kita sebagai seorang muslim. Nah, oleh karena itu, mari kita benahi pemahaman ibadah kita dan kita harus tahu kepada siapa kita beribadah. Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Nah, jawabannya adalah kita beribadah kepada Allah karena itu diperintahkan oleh Allah. Seperti Allah katakan di dalam surah Al-Jariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oh, jadi Berarti utamanya kita itu saja. utamakan bahwa niat kita memang dalam rangka menunaikan perintah Allah dengan ibadah. Karena Allah ciptakan kita, jin diantaranya untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah begini pemahaman kita, insya Allah setiap aktivitas kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Apapun itu, dari bangun pagi sampai tidur lagi. Tidur lagi itu ibadah. Oh. Nah, kalau kita meniatkan semuanya ibadah dalam aktivitas kita, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat Islam. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah. Ya, karena kita ingat Allah terus. Ingat Allah terus. Setiap karena aktivitas. kita meyakini apa yang kita lakukan adalah niatnya karena Allah. Nggak mungkin orang niatnya beribadah kepada Allah tapi berbuat maksiat, berbuat Iya, dosa. benar. Nggak mungkin kalau orang niatnya aktivitas beribadah kemudian korupsi. Nah, itu tuh satu. Nah, ini nggak mungkin. Nah, kalau semuanya pemahaman Berarti kalau kita- yang korupsi itu Ya, bukan ibadahnya ibadah gimana, Ustaz? Ya itu sudah melanggar perintah Nggak, Allah. ini dia ibadah, tapi dia korupsi itu gimana? Sudah Ustaz? rusak ibadahnya. Sudah rusak ibadahnya. Sudah Menghancurkan rusak, ibadah sudah. sendiri. Oh. Ya, orang-orang seperti itu menghancurkan ibadah sendiri, merusak ibadah sendiri. Nah, maka kita pertanyakan apakah ibadah mereka diterima oleh Allah apa tidak? Oh, Itu iya, harus iya, kita iya, paham. iya. Yang kedua, ibadah itu sebenarnya dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah banyak memberikan kebaikan pada kita. Allah telah beri nikmat hidup kepada kita, dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam. Kita syukuri nikmat-nikmat itu. Ya, makanya salah satu alasan kita beribadah kepada Allah adalah rangka mensyukuri nikmatnya. Semakin tinggi rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak dia beribadah, semakin banyak dia beramal, semakin banyak dia berdakwah, semakin banyak dia melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar sebagai bagian dari ibadah kepada Ya, Allah. jadi ini udah lebih tinggi lagi nih, Lebih Ustaz, tinggi ya. lagi Jadi tingkatannya bukan hanya sekadar melaksanakan ibadah, tapi rasa syukur itu menjadi kita semakin meningkatkan. Ibadah Ibadah kita dasar kita beribadah karena rasa syukur tadi. Iya, betul. Makanya syukur itu adalah energi positif. Yang membawa segala kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Iya, iya, iya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu adalah hak Allah. Bagi ketika kita beribadah kepada Allah, itu kita sedang menunaikan hak Allah. Iya, Yang iya. kita dahulukan adalah hak Allah dulu. Hak dulu kita dahulukan dibandingkan dengan hak yang lain. Jangan hak manusia berada di atas hak Allah. Iya, Hak iya. Allah itu yang paling utama dan paling tinggi nilainya. Yang harus kita tunaikan dalam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Nah, kemudian yang keempat, kenapa kita beribadah? Karena kita butuh kepada Allah. Yang butuh itu adalah kita manusia. Allah sebenarnya nggak butuh kita. Nggak butuh kita. Ah. Walaupun kita beribadah, beramal, Allah nggak butuh dengan amal kita, ibadah kita. Kitanya yang butuh. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Fatir ayat 15, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, engkau lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Nah, jadi kita beribadah karena kita butuh kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah ibadah yang kita lakukan adalah bukti iman kita pada Allah. Kalau mengaku beriman tapi tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, itu bukan orang beriman namanya. Jadi selama ini kita bilang, oh saya orang beriman. Tapi nggak beribadah. Nggak beribadah, berarti bohong itu sebenarnya. Oh. Ya. Dan ibadah juga mencakup seluruh aspek kehidupannya. Tadi ya, semua Tadi, itu. ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. kembali. Itu semuanya aktivitas ibadah. Insya Allah kalau pemahaman ibadah kita benar, insya Allah Islam ini akan tegak. Sehingga Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Amin, amin. Nah itulah yang perlu kita. Wah, jadi baru tahu nih Ustaz ternyata ya. Insya Allah. Oh. Harus ada perubahan pemahaman Perubahan tentang hidup kita. Hidup kita. Hingga berubah hidup kita dengan Iya. pemahaman seperti ini. Jadi kalau yang misalnya karyawan ataupun
pegawai negeri ketika di kantor niatin ibadah, Iya. mau korupsi nggak jadi. Nggak jadi. Benar Nggak mungkin lah orang niat ibadah kemudian korupsi. Iya. Nggak mungkin lah orang niat ibadah berbuat dosa, Iya. berbuat maksiat, nggak mungkin. Ibu-ibu nih misalnya lagi di tukang sayur mau Iya. ngomongin orang, Nggak mungkin. ibadah. Karena itu ibadah. Nggak jadi ngomongin Nggak orang. jadi. Iya, diam ya Ustaz ya. Diam dia. Benar-benar. Itulah yang Iya, harus iya. kita pahami lebih jauh, Iya, tambah ilmu kita, tambah pelajaran kita. Insya Allah dengan memahami ibadah seperti ini, ibadah kita harus totalitas, ibadah kita harus kafah, lengkap dan utuh. Insya Allah dengan ibadah itu kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan Amin, jangan amin, kita merustukan Allah dengan yang lain dalam beribadah. Nah itu kunci. Kuncinya, jadi jangan kita syirik ataupun musyrik Ya. atau mensekutukan Allah, Allah dengan yang lain. dalam beribadah. Nah, itulah kebersihan hati kita beribadah kepada Allah tanpa mensekutukan dengan yang lain. Iya, iya. Itu. Aduh, makasih nih Ustaz atas pencerahannya. Insya Allah. Ya ini mau taruh umpan dulu nih Ustaz ya. Iya. Makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya Ustaz, yuk. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.